Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Allah. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu, kami boleh tetap bertekun untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Teruslah berkarya membentuk hidup kami melalui pekerjaan firman-Mu, sehingga kekudusan, kebenaran, bahkan kedewasaan boleh nyata di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-22. Kita baca ayat yang ke-16. Tetapi raja berkata, "Engkau mesti dibunuh, Ahimelek, engkau dan seluruh keluargamu." Dalam pasal 22 ini, kegilaan Saul sudah mencapai puncaknya. Siapapun yang pro dengan Daud akan dibabat habis. Imam Ahimelek dan imam-imam lain yang ada di Nob dibantai oleh Saul. Tercatat 85 orang imam dibunuh secara kejam oleh Saul. Kegilaan Saul tidak hanya berhenti di situ saja, sebab seluruh penduduk Nob, tidak peduli laki-laki atau perempuan, kanak-kanak sampai anak yang menyusu, bahkan seluruh ternak juga dibunuh oleh Saul. Jika ditelusuri lebih jauh, apakah kesalahan Ahimelek sehingga ia dan seluruh penduduk Nob layak mendapat hukuman sekecil itu? Dalam hal ini sesungguhnya Ahimelek sama sekali tidak bersalah. Ahimelek berpikir bahwa Daud adalah pegawai kepercayaan Saul. Bahkan sebelum ia memberi roti kepada Daud, Ahimelek sudah berkali-kali bertanya kepada Allah. Namun itulah yang terjadi jika seseorang sudah dikuasai oleh kebencian. Saul melakukan kejahatan secara membabi buta. Jika mata hati kita terang, maka teranglah seluruh tindakan kita. Namun jika mata hati kita gelap, jahatlah seluruh perbuatan kita. Ketika kebencian menguasai hati kita, saat itu juga mata hati kita menjadi gelap, sehingga tindakan kita pun sudah berada di luar nalar. Pernahkah Anda mendengar seorang anak menggugat orang tuanya sendiri? Pernahkah Anda mendengar seorang cucu memenjarakan neneknya? Peristiwa-peristiwa ini sepertinya tidak masuk akal. Namun itu bisa terjadi ketika mata hati kita sudah menjadi gelap. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ya, hanya dengan menjaga hati, maka kehidupan kita akan lurus di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami problem hati? Entahkah itu kebencian, kepahitan, dendam, iri hati, kemarahan, dan luka hati yang belum terselesaikan? Segera bereskan di hadapan Tuhan. Jika kita tidak membereskannya, maka kita pun juga bisa bertindak dengan sedemikian jahat dan kejam seperti Raja Saul. Segala macam perbuatan jahat selalu bersumber dari mata hati yang gelap. Mari tetap jaga hati kita, tetap selalu bercermin kepada firman Allah, dan selalu bereskan hal-hal yang terpendam di dalam hati kita, dan jika itu adalah perkara-perkara yang berdosa, supaya Tuhan memurnikan dan memulihkan kembali hati kita, sehingga berkat itu tetap mengalir dan hidup kita tetap mengalami terang dan lawatan Allah yang luar biasa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya kami menjaga hati kami,
Kami harus memilah, kami harus memproteksi, kami harus bisa memiliki kepekaan untuk tetap menjaga, tetap menyaring, tetap menerima dan menyimpan hanya perkara-perkara yang positif, yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu, supaya tindakan kami pun menjadi tindakan yang positif dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami aminkan firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.